1 jam, jadi pada pukul 8 kita sudah akan selesai. Kemudian apabila ada pokok-pokok doa yang ingin rindu didoakan, silakan dituliskan di room chat kita, maka co-host atau rekan-rekan kita yang bertugas akan membackup semuanya. Nanti sesudah di backup, kita akan mendoakan secara khusus. Nanti ada beberapa hamba Tuhan yang akan mendoakan akan acara pokok-pokok doa kita. Baik, kita ada lagu buka, Ibu Novera. Langsung. Seharusnya Mem Jenny Tampu Bolon, tapi beliau bilang live saja, tapi belum datang sepertinya ya, Mem Ellen ya. Udah Kak. Oh, sudah? Udah, Kak. Oh, kalau Ibu sudah Jenny silakan sudah datang. langsung saja. Oke, baik sebelum Ibu Jenny, oke, kami persilakan. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamat, tapi akan bangkit aku dan masuk istana Raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Satu masa akan datang, tubuh yang fana pun kaku, tapi aku rasa senang, sebab surgalah tempatku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Satu masa akan datang, bumi kan dibinasakan, tapi Tuhan menyapaku, masuk dan terima perhentian. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Jenny Tampu Bolon dan juga putrinya. Puji Tuhan untuk lagu yang boleh menguatkan kita pada pagi hari ini. Dari Borneo, Kalimantan ya. Terima kasih untuk lagu yang sudah disampaikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Waktu yang berikutnya, 3 menit kita akan berikan kepada Bapak Edward Santoso untuk boleh menyampaikan kesaksian secara singkat pengalaman di dalam pelayanan sebagai penginjil literatur. Kami berikan kepada Pak Edward 3 menit ke depan, kita akan dengarkan kesaksian dari beliau. Kami persilakan Pak Edward. Sepertinya belum masuk pendeta, mungkin. Sudah, saya lihat tadi ada. Oh, he's gone now. Dia Sudah, Kak. namanya, iya, dia nggak pakai nama kayaknya tadi. Handphone. Ya, yang Oppo tadi. Edward Iya. Ginting apa? Bukan itu yang Edo Ginting dari IPH itu pendeta. Siapa maksudnya ini? Edward mana? Yang dari Jawa Timur? Jawa Timur. Selamat pagi, Pendeta Siwan. Pagi.
Ya, Oh, PL. sepertinya terputus dia Pak Novera memang. Tadi saya lihat ada. Baik. Lanjut aja pendeta. Baik. Kita lanjut saja. Untuk yang berikutnya kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biasanya kalau bendahara uang yang sering kita dengar, tapi kalau Pak Dolok Saribu ini yang saya dengar adalah selalu jiwa, 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 mengajar, mengajar. Nah pagi ini image yang ada di otak saya tentang hamba Tuhan ini. Selalu jiwa, mengajar. Nah pagi ini kita akan mendengarkan pekabaran dari beliau. Saya sangat senang dengan karakteristik dari beliau ini. Kami persilakan Pak Dolok Saribu untuk waktu ke depan. Baik. Selamat pagi buat kita semua. Selamat Selamat pagi. pagi, Pak. Pagi Pak Dolok. Dari jam 4 tadi sudah sebelum jam 4 sudah bangun, sudah siapkan. Tapi ada beberapa memang tadi acara jam 5 mulai. Jadi memang program saya pagi hari ini tidak bisa selesai. Ya, berdoa kelompok, menyampaikan firman Tuhan, hanya baru 1 orang tadi, yang saya harusnya ada 20-an, yang harus saya share firman Tuhan yang non-Advent, dan juga follow the Bible belum jalan, ya, karena harus jalan, dan yang lain-lain. Tapi itu nanti bisa habis ini acara saya akan jalani semua, supaya program saya setiap pagi harus jalan. Jadi inilah program setiap pagi saudara. Ya saya tidak tahu saudara, mungkin saudara lebih baik, tapi inilah. Setiap jam 4 pagi sudah bangun dengan doa kelompok, grup. Ada dari mana-mana, dari daerah ada anggota, ada pelayan-pelayan, di mana setiap pagi jam 4 kami harus berdoa. Ya, kadang-kadang saya 2 grup, ya. Habis itu harus saya membagi firman Tuhan, kurang lebih 20 bisa sampai 30 orang, ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, yang mana harus saya bagi firman sesuai dengan konteks setiap pagi. Lalu follow the Bible, dan saya sudah komitmen mengambil men-set di HP saya supaya berbunyi alarm doa yang saya lakukan setiap hari, ya mulai dari jam 4, jam 7, jam 10 pagi, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, dan terakhir jam 9 malam. Inilah yang saya bunyikan program di HP saya, yang harus saya lakukan setiap pagi. Ya, setiap pagi. Jadi saya berdoa supaya no one single day ini lewat. Jadi mulai jam 4 saudara-saudara, memang waktu yang sangat sibuk saya rasa. Kadang-kadang istri saya renungan pagi. Oh tadi jam 4 itu habis saya berdoa, saya baca renungan pagi, habis 2 grup, saya baca renungan pagi. Jadi hampir-hampir setiap hari saya 2 kali renungan. Personal, renungan pagi, dan juga saya bersama dengan keluarga. Ya inilah program yang saya lakukan setiap hari. Baik, saya akan sharing dulu, share screen, minta izin. Boleh minta izin share screen? Masih host disable. Oke, terima kasih. Boleh kelihatan?
Jelas, Pak. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah? Sudah, cuma diperbesar lagi, Pak. Oh, oke. Udah ya? Mantap, Pak. Mantap. Oke lah. Oke. Baik, renungan dan doa para LE UIKB ya, UIKB. Juli 5, 2020. Mungkin apa saya yang silap, Direktur Penerbitan tidak membuat apa fokus dari doa ini. Ya. Nah, ini memang harus dibuat apa yang dimaksud dengan doa ini. Apa fokus? Jadi jangan terlalu general. Begitu ya. Mungkin nanti ya sekedarlah untuk. Jadi jangan terlalu general. Ya harus fokus. Apa goal yang mau dicapai? Kami juga di Uni ada ditambahan di luar 100 hari, ada 17 weeks, tapi saya kasih tambahan, saya usulkan kepada komandan, apa fokusnya? Kalau soal berdoa, kita udah berdoa semua, nggak ada yang nggak berdoa. Ya mungkin saya juga udah habis waktu saya diisi dengan doa, tapi fokusnya apa? Akhirnya saya berikan topiknya, ya beliau kasih the servant leader. Oke lah, tapi harus ada spesifik. Lalu saya tambahkan namanya I will go. Ya, jadi servant leader, I will go. Dan akhirnya lebih fokus, saudara-saudara ya, lebih fokus. Jadi mohon ini mungkin harus lebih fokus. Ya, jadi saya pun mengambil setiap orang yang mengambil bahagian itu harus landed, harus landing di apa yang menjadi visi misi ya dari kita ya. Mungkin sudah dibuat, mungkin saya yang mungkin kurang informasi ya. Terima kasih. Baik, saya ulangi lagi. Ini kebiasaan saya, Ibu Vera, Ibu Nova, Ibu Tambunan. Di mana saja saya bicara sebagai bendahara, selalu saya utarakan visi, misi, objektif, dan juga core values. Ini harus ada. Jadi ada itu. Di mana saja saya bicara. Mau di apa, harus saya sampaikan. Inilah visi dari keuangan. Yang terbaik, menjadi yang terbaik di SSD. Ya puji Tuhan, dicapai tahun yang lalu. Nomor 1. 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu udah nomor 2. Yang kemudian semua keuangan di daerah harus unqualified. Itu misi dan juga self-supporting yang harus dicapai. Objektif, bagaimana caranya lebih detail. Semua keuangan ini sistem sama. Jadi kami sekarang di Uni tidak perlu ke daerah untuk memeriksa nota-nota saudara. Sudah ada di cloud Uni. Hanya lihat dari Uni, apa report saudara sebagai direktur, semua bisa kita lihat. Ya, di mana saja, di jalan, di pesawat, di mana. Saya dengan saudara Richard. Kemudian core value. Ada saya buat, untuk ini bisa berjalan, core value itu saudaraku harus ada. Ini memang di yang lain saya lihat, tapi saya tambahkan ini. Ini saya tambah, ada core values. Contoh, saya buat core values di keuangan itu, WIUM. West Indonesia Union Mission, tapi WIUM-nya saya ambil. Apa WIUM? W, yang pertama, wise. Apapun program di keuangan, sebagai bendahara, accountant, harus bijaksana, wise. Yang kedua, I-nya, Indonesia. I-nya itu adalah integrity. Tidak akan ada artinya itu semua tanpa integritas. Yang ketiga, U, usefulness. Biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan itu berguna, useful. Dan yang keempat, kalau yang 3 jadi, kita akan move on. Ya, jadi kultur teori ini harus move on, saudara-saudara. Jangan dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Ya lumayan kalau flat. Susahnya ini saya lihat makin hari makin menurun. Jadi harus buat visi. Nah, secara gereja harus saudara ingat bahwa tahun ini menjadi moto adalah faithfulness in Christian lifestyle. Ya, saya tidak membahas itu hanya supaya mengulangi. Ya,
Jadi semoga departemen saudara di daerah membuat hal yang demikian. Dan inilah yang saudara mimpikan setiap hari. Ya, walaupun saya bendahara saudara, ya ada juga personal visi dan misi saya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Setiap hari, kalau bukan karena COVID, saya tidak mau pulang. Saya sangat susah hati saya kalau pulang berkunjung dari daerah tanpa at least one kontak jiwa. Ya, saya susah di hotel. Saya selalu, kawan saya sering bilang, kemana Pak Dolok sekarang? Enggak, saya mau pergi. Besok kita mau pulang. Karena sibuk beberapa hari ini, sampai hari ini, malam ini belum ada kontak jiwa yang saya bawa. Saya tinggalkan hotel, bisa sampai jam 10 saya balik, saya harus cari jiwa. Apakah itu ke mall, apakah itu ke Indomaret, apakah itu resepsionis hotel. Karena bayangkan saudara, tidur di hotel 3 hari, dikasih makan pagi, siang, sore, tapi hanya di podium kita, pulang kita, no one single soul yang kita doakan kepada Tuhan. Kasihan saudara. Buat saya. Jadi kalau ada direktur bisa tidur tanpa satu kontak jiwa yang didoakan kepada Tuhan, ya saya heran. Jadi berbicara dalam konteks literatur, ya inilah jangan saudara bisa tidur. Kolporter saudara merosot, penjualan sales saudara merosot. Amazing kalau kita bisa dengan enak dan sebagainya. Sorry ya, mungkin sedikit apa. Baik. Akhirnya saya buatlah renungan ini bebas Allah berbicara. Ya, tentu Allah banyak caranya berbicara. Bisa melalui firman, alam, Roh Kudus, dan yang lain-lain. Tetapi latar belakang saya buat Allah berbicara ada latar belakangnya. Adalah sehubungan dengan COVID. Nanti kita lihat apa sih arti yang sebenarnya. Nah, saya membawa pikiran kita nanti di penghujung bahwa satu tawarik ini akan menjadi pengalaman rohani. Dikatakan, engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu. Ya, kenal. Jadi Pak Tambunan, Ibu Tambunan, kata kenal ini nanti akan ada penekanan yang khusus. Benar nggak kita kenal Tuhan? Barangkali dangkal pengertian saya dengan mengenal Tuhan. Dengan cara saya mungkin dengan, atau saya nggak tahu kalau saudara. Kalau hanya sekedar lihat kenal ya mungkin bisa dangkal saya punya pemahaman. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, rela hati, ya, karena Tuhan mengetahui dan sebagainya dan sebagainya. Ya, karena penekanan saya di sana nanti mengenal. Baik, sedikit kita lihat ini di COVID. Apa sih yang membuat COVID ini hebat? Ya, satu, bersifat global. Hampir semua dunia ini. Banyak juga virus di waktu yang lalu. Kalau virus Prancis 50 juta mati. Ini belum ada apa-apanya. Tapi hanya bersifat lokal. Hanya di Eropa. Tapi ini menjangkau semua bangsa. Yang kemudian yang membuat kita begitu repot adalah media. Namanya hyper connected society. Ya, artinya ini saudara-saudara, ya, baru ngomong 5 menit, ada yang sakit misalnya di Medan, udah langsung tersebar dalam waktu mungkin 10 menit berikut di seluruh Advent ini. Coba kalau ada kolporter sekarang kena virus atau demam, 5 menit sudah semua tahu. Nah, inilah penyebab. Ya, karena alam kita sekarang namanya hyper connected society. Media sosial. Yang kemudian crowd resources ini ya kerumunan. Udahlah, nggak usah saya terangkan. Yang berikut ialah underestimate. Karena belum pernah pengalaman. Pada waktu terjadi di Wuhan, banyak orang bangsa berpikir, udahlah nggak mungkin itu sampai di kita.
Sehingga orang underestimate. Ternyata akhirnya overestimate. Jadi dua hal. Mula-mula underestimate, sekarang overestimate. Berlebihan. Ya kadang-kadang saudara berlebihan. Ketakutan kita, curiga dengan orang, jangankan dengan orang, dengan anak kita pun curiga, dengan istri kita pun curiga, segala sesuatu kita curigai, sampai gereja tutup, saking overestimate. Ya. Yang berikut, COVID tidak mengenal kelas. Coba kalau ini orang miskin yang kena, mana heboh. Kalau ini orang miskin yang kena, nggak ada hebohnya ini. Tapi istana pun bisa dijangkau. Orang besar bisa dijangkau. Orang kaya pun bisa dijangkau. Tidak heran Ronaldo dia sewa pulau satu supaya dia terhindar dari apa? Dari COVID. Ya. Padahal saudara, ini yang mau saya tekankan. Ya. Coba lihat saudara screen. Pada tahun 2010, sekitar 7,6 juta atau 20.000 anak per hari meninggal karena dunia kelaparan. Meninggal dunia karena kelaparan. Luar biasa saudara. Apa pernah saudara mengerang? Karena mati sekian banyak oleh karena kelaparan. Jarang saudara. Berapa banyak doa saudara untuk ini? Jadi nggak ada artinya sebenarnya yang mati oleh karena COVID dibanding tiap hari. Belum lagi cancer, jauh lebih besar cancer. Belum lagi yang lain-lain. Belum yang bunuh diri, belum yang lain-lain. Berapa waspada saudara, berapa bergetar hati saudara mendengarkan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi itulah tadi karena hyper connected society, media sosial menghebohkan apa dunia ini. Baru coba kita lihat yang terjadi karena ini. Takut, cemas, mencekam. Sudah saya terangkan tadi. Kita takut bertemu orang. Terpaksa bekerja dari rumah. Lockdown atau PSBB. Perusahaan merugi. Ekonomi sulit. Perpuluhan mungkin berkurang. Perguruan pengangguran bertambah luar biasa. Sampai Pak Presiden marah-marah. Kejahatan bisa meningkat. Kita berdoa pribadi kelompok berantai. Sampai 24 jam. Berbakti beribadah di rumah. Kadang mengeluh. Wah, kok tidak bisa kita di gereja. Dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah sulit bagi Tuhan menghentikan ini? Supaya kita bisa beribadah. Nah, ini sering pertanyaan saya. Apakah sulit? Sehingga kita harus meringis. Supaya kita bermohon supaya bisa beribadah di gereja. Ternyata jauh. Sebenarnya fakta itu dari apa yang kita omongkan. Coba kita lihat. Ya, ini untuk persiapan. Ini sekilas ya, baru kita nanti. Apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang? Bencana, saudara udah tahu lah itu. Banjir, gempa makin besar, virus akan bertambah. Nah ini menurut pengamatan. Kalau mencair kutub utara, virus yang tersimpan akan menyebar ke muka bumi ini. Ini fenomena iklim yang akan jadi. Baik, kita mulai tiba kepada praktikal. Coba kita bercermin, semua saudara, sebagai direktur, sebagai LE, mungkin APD dan sebagainya. Coba kita bercermin. Sebagai LE, waktu tenang, bagaimana cara saya kerja? Bagaimana Pak Saragi? Menurut pengamatan Bapak, sebelum COVID, bekerjanya bagaimana? Pendeta Hasibuan seperti apa? Harus Ya. didorong-dorong. Harus, ya ini pengakuan. Jadi kadang-kadang kita kan begini mengeluh.
Aduh, kapan ini COVID berhenti? Padahal waktu sebelum COVID juga nggak ada hal yang kita kerjakan. Kesungguh-sungguhan juga tidak. Ya, idealisme juga nggak jalan. Patriotisme kepada pekerjaan juga tidak. Ya, tidak matching saudara-saudara dengan keluhan yang saya dengar sekarang. Baik juga di pendeta. Aduh, kapan kita bergereja? Lalu saya tanya, memang kalau bergereja apa yang mau saudara lakukan rupanya? Sebelum COVID juga datang sesudah khotbah, sesudah sekolah sahabat, penuh gereja setelah mau khotbah. Jadi apa matchingnya dengan sebelum dan setelah terjadi COVID? Ya, ini pertanyaan kepada saudara-saudara dan saya. Ya. Waktu damai, aman, kendaraan, makan banyak, bekerja tak masalah, belanja kapan saja, hampir tidak ada batas. Coba kita lihat sekarang ke belakang. Gereja kita kalau tiba hari Sabat, jam ibadah 9 pagi, yang datang itu jam berapa? Saya nggak tahu, Ipak Tambunan, Ibu Vera jam berapa, dan juga anggota jemaat yang lain. Literatur, jam berapa? Apakah saya mengerang, gemetar melihat kalau ada yang mati rohani, atau kita hanya memekap sehingga kelihatan mayat-mayat rohani yang ada di gereja? Ya, kalau ada yang mati di satu gereja fisik oleh karena COVID, meraungnya kita enggak ketulungan. Luar biasa. Tapi percayakah saudara bahwa mati rohani juga banyak di gereja? Saudara sebagai LE literatur, seperti apa saudara mengerang? Ya, jangan-jangan seperti saya biasa aja. Ya. Tidak ada ya hal yang aneh. Ya. Ini saudara. Kenapa saudara? Boleh enggak? Kalau saudara tidak setuju, ya nggak apa-apa. Saya tidak paksakan. Kadang-kadang banyak juga, bukan kadang, mungkin ada banyak, bukan banyak lah. Mungkin ada beberapa di gereja itu sebenarnya sudah mayat, hanya pintarlah pendeta memakeup. Seperti itu mayat kalau ada di MT Haryono di makeup, jadi seperti hidup. Banyak orang bilang seperti hidup ya, karena di makeup, pakai sepatu, di lipstick dan sebagainya. Padahal sebenarnya udah mati. Hati-hati saudara-saudara dan saya di dalam pekerjaan ini. Ya, jangan-jangan juga. Ya, pekerjaan kita juga literatur sudah mati. Tapi jangan-jangan Pak Direktur banyak memakeup, di lipstikin, supaya kelihatan hidup. Sehingga pada waktu laporan datang kita cek, astagfirullah, belum tentu juga kan. Karena di makeup saudara-saudara. Padahal udah mati juga. Ya. Nah, perlu kejujuran dan ketulusan saudara-saudara. Di dalam pekerjaan ini perlu kita tulus, honest, faithful, ya. Baik, apakah COVID-19 menimpa hampir semua dunia ini hal yang lumrah atau Allah berbicara mengamarkan? Baik, saudara bolehlah, saya nggak ada waktu lagi menerangkan ini. Inilah kondisi kerohanian. Saudara boleh lihat mana yang kena kepada saudara. Saya nggak usah terangkan lagi. Dengan ini tadi ada sudah disampaikan Samuel So ini, bolehlah saudara nantilah ini soal rohani, artinya tidak positif, itu aja. Baik, kepada inti, ada terjadi nggak di Alkitab mengenai virus ini atau sampar? Saudaraku, tentu ada sampar. Banyak, saya sudah lihat banyak kata sampar. Dan biasanya secara rupanya budaya rohani di bangsa itu, kalau terjadi sampar, itu hanya karena Allah murka, marah. Saudara boleh cek.
Ya, sampar itu biasanya konteksnya oleh karena penyimpangan bangsa secara rohani, maka Allah mendatangkan sampar. Mungkin virus juga. Dan saya coba cek-cek saudara-saudara, sampar yang datang di bangsa Israel tidak ada artinya sampar yang ada sama kita ngerinya. Contoh, saya tidak ambil banyak. Pada waktu Raja Daud menghitung kekuatannya, maka Tuhan marah. Lalu diberi kepada dia supaya dia membuat pilihan karena Tuhan murka. Apakah kau akan dikejar-kejar sekian hari atau bala kelaparan atau sampar? Tapi Raja Daud tidak memilih apapun. Bagus juga dia. Biarlah Tuhan apa yang kau pikirkan baik. Karena yang berdosa adalah saya. Saudara tahu dan saudara sudah tahulah. Dalam 3 hari, ibu tambunan yang mati 70.000. 70.000. Dalam 3 hari. Tapi Raja Daud berseru kepada Tuhan agar sampar itu berhenti. Untung aja dia bertobat. Kalau tidak, akan bertambah lagi. Nah, saya tidak ahli teologi ya. Hanya karena memang ya saya pengen tahu aja. Kenapa sih begitu familiar kata sampar di Alkitab? Ya. Lalu saya cari-carilah katanya. Apa sih arti yang sebenarnya? Maafkan kalau kurang pas di hati pemahaman saudara bapak teologi ya. Kata sampar ini berasal dari kata dabar. Yaitu Allah, yaitu to speak, to declare, to converse, to comment, to warn, to lead away. Senang sekali saya dengan pengertian ini. Strong definition daripada sampar ini adalah dabar. Allah berbicara. Allah mengamarkan. Allah sedang memimpin kita keluar dari kegelapan kepada terang ini. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini dengan positif, adalah satu hal yang baik. Yang kita harus respon dengan positif. Tidak berfokus semata kepada kematian, kengerian, tapi berfokus kepada pekabaran. Allah berbicara. Dan inilah yang saya ambil di dalam personal life saya. Tuhan, COVID-19 tidak hanya sekedar mengingatkan saya bagaimana ngerinya, bahayanya. Tapi ada pekabaran di sana. Dabar, Allah berbicara. Allah sedang mengamarkan. Allah sedang menuntun kita. Keluar, lead away. Dari kebiasaan kita yang buruk, dari cara kerja kita yang tidak jujur, dari penggunaan waktu kita yang enggak benar, dari komitmen kita yang tidak konsisten, dari komitmen yang kita sudah buat, tapi on and off, kita membuat pekerjaan kita hanya sampingan, kita membuat pekerjaan kita hanya alternatif, bukan choice. Inilah yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Secara rohani kita diingatkan. Yang tidak membuat doanya secara khusus. Membaca firman Tuhan, cara beribadahnya, cara personal devotionnya, ini perlu kita diajar oleh Tuhan. Harus terjadi apa? Perubahan. Baik.
Mungkin saya tidak terangkan lagi terlalu. Lalu apa yang kita harus buat? Ini dari dunia yang saya baca. Ini tadi belum sempat saudara-saudara, ya dari hari Jumat itu saya apakan, saya olah. Tapi paling sedikit key poinnya yang harus ada di kita. Ada hal yang kita harus buat setelah COVID ini atau new normal. Perlu kecerdasan, saudara. Yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transform. By renewing your mind. Perlu pembaharuan akal budi. Ya. Perlu, saudara. Contoh, apa yang berubah yang kita harus ikutin. Ini juga pelajaran kepada saya, kepada kita semua. Satu, technological intelligence. Tanpa kita sadari, COVID membuat kita harus belajar. Apa yang sekarang ini yang kita sedang jalankan. Yaitu harus kita tahu Zoom. Artificial intelligence lebih banyak. Harus kita pakai Zoom. Sudah harus belajar, tidak ada lagi pilihan. Dan puji Tuhan juga, berkat juga bagi kami di Uni, tapi memang menjadi program, tapi pas dikukuhkan oleh COVID ini, tepat pada waktunya. Cita-cita kami di Uni bahwa auditor tidak usah pergi ke daerah, atau tidak usah berkunjung untuk mengaudit, sampai 10 hari. Banyak biaya, dan sudah terbukti, jika kita mengaudit Uni minggu-minggu yang lalu tidak datang di kantor oleh karena sistem yang dibangun. Ya, jadi saudara-saudara, ya menjual buku nggak bisa lagi sebentar lagi face to face karena datang lagi COVID yang lebih besar. Ya, barangkali ya harus dikembangkan. Ada di sini saudara kita dari IPH, ya harus mengadakan. Jadi semua sekarang harus meningkat. Berkhotbah melalui Zoom, menginjil melalui media atau selular phone kita. Dan yang jelas bahwa sekarang ini teknologi ini, ya saya pun harus belajar juga saudara. Harus belajar. Ya inilah tepat dengan millennials yang sekarang. Ya belajarlah saudara kita. Yang kedua adalah social emotion intelligence. Sekarang ini situasi ini membuat semua gampang emosi, marah dan sebagainya dan sebagainya. Penelitian ya saya tidak tahu benar atau tidak. Dengan COVID banyak rumah tangga yang cerai. Semoga tidak ada anggota Advent, literatur evangelis, rumah tangganya pecah oleh karena COVID. Kalau selama ini kejelekan istri tersembunyi karena suami sudah bekerja mulai jam 6 sampai pulang jam 9 malam. Cerewetnya tidak pernah dirasakan. Kekerasan hatinya, cara ngomongnya jarang, selalu indah. Tapi setelah COVID-19, keburukan istri, keburukan suami, semua terlihat. Seperti apa sebenarnya tabiatnya. Perilakunya. Sehingga itulah yang membuat cerai. Emosional tidak terkontrol. Kurang uang, ekonomi berkurang, dan hal-hal yang lain. Tentu tidak semua negatif. Ada juga hal yang positif. Seperti yang nomor 1. Ya mudah-mudahan rumah tangga saudara, rumah tangga saya, tidak mengalami seperti statistik yang dikatakan perceraian atau persoalan rumah tangga meningkat. Tapi justru keluarga kita seharusnya semakin baik. Tapi tidak bisa dipungkiri, emosional. Jadi kita harus tetap berusaha expressing your values. Values dalam kehidupan. Baik contextual intelligence. Kita juga saudara harus cepat beradaptasi. Tidak lagi model-model lama. Power, old power. Ada istilah old power. Sudah menjadi new power. Yaitu dengan konteks. Kita harus belajar. Jadi ya IPH pun kita sudah bilang harus beradaptasi.
Bila perlu mencetaknya itu tidak harus mesin IPH, bisa juga mesin-mesin yang lain. Mencetak buku harus sesuaikan dengan konteks sekarang, supaya orang suka membacanya dan sebagainya. Ya, diikutilah. Sekarang menjual sudah online, ya mungkin harus dibangun juga online sales dan sebagainya. Kemudian generative intelligence, able to grab the opportunity. Ya, ada seorang Pak Hasibuan, ada seorang tamatan SMA menelepon saya. Enggak usah saya sebutkan lah dari daerah mana. Opung, saya mau sekolah. Bla bla. Saya jual buku. Tapi bagaimana mau bawa bukunya? Tapi karena pelajaran ini saya harus respect. Jadi saya beli bukunya. Ini Pak Saragi bukan kantor. Ya, saya beli bukunya 500.000, saya langsung transfer. Ya, juallah buku itu. Saya hargai you punya pengetahuan, menelepon saya. Walaupun kamu tidak saya kenal, sama sekali saya tidak kenal. Bapaknya, mamanya pun saya nggak kenal. Tapi dia cerita papanya sudah meninggal. Ya, saya hargai dia, saudara. Saya apresiasi. Dia telepon saya pagi, saya transfer sore. Inilah walaupun sedikit, Dek, ya terimalah dengan baik. Ya, kita harus hargai, kita beri values. Ya, able to grab opportunity. Kita tunjukkan kepada dia bahwa dia harus positifkan situasi ini untuk opportunity, kesempatan. Kemudian explore. Ya, ini banyaklah. Ya, jangan terlalu sabar dengan hanya satu metode. Baik juga dalam konteks penginjilan. Nggak bisa hanya satu metode. Gali terus bagaimana caranya. Ya, ada direktur-direktur di situ yang bisa memberi pelajaran. Baik. Itulah secara ya tadi yang diajarkan oleh dunia ini. Harus terjadi kecerdasan. Ya. Secara rohani, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini juga kita harus berubah. Bagaimana follow the Bible saudara, bagaimana cara saudara berdoa, bagaimana family saudara, personal experience saudara, family experience saudara, professional experience saudara, dan sebagainya. Harus berubah di zaman sekarang, bertumbuh secara rohani. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Ini harus kita yakini, saudara. Kalau kita berbuah hanya di waktu musim hujan, ya no difference. Apa bedanya kita dengan dunia? Nggak ada bedanya, saudara. Memang kalau datang hujan, mau orang kafir, mau komunis, ateis, memang tumbuh kok dia. Tidak ada masalah. God bless semua. Tetapi bagaimana kita berbeda pada waktu musim kekeringan? Nah, ini mungkin Pak Tambunan dengan Ibu Tambunan, Pak Saragi. Bagaimana? Apakah kita kambing hitamkan COVID menjadi kambing hitam? Sehingga kita akan mengeluh agar orang menaruh kasihan. Ya, ini saudara-saudara. Sebenarnya kita harus berbeda. Power, spirit, idealisme, komitmen,
cara kerja kita, pola mindset kita. COVID is the opportunity. Bukan menjadi kambing hitam. Kalau kita mulai apa yang dikatakan firman Tuhan, berakar. Saya mau tanya dulu saudara-saudara literatur evangelis. Dari hati yang paling dalam, tidak usah jawab saya. Benar enggak berakar di hati saudara menjadi LA? Mungkin kalau saudara bisa jawab ini, sebenarnya udah saya bisa hentikan. Benar enggak berakar? Rooted enggak ini komitmen saudara sebagai LA? Atau itu oleh karena sulit? Alternatif, cadangan, memang tidak ada yang mau dikerjakan. Ya, saudara renungkanlah, buat saya juga. Sekiranya berakar, seorang direktur harus dia susah tidur kalau tidak ada bertambah literatur. Kalau seorang direktur, kalau sales, kalau ada literatur yang tidak berhasil, dia harus susah tidur. Kalau rooted, ini ayat katakan, dia buat analogi pohon. Apakah pohon itu otomatis berbuah? No, saudara. Dia rooted, berakar di tepi aliran air. Itu sebabnya di saat pohon yang lain kering, dia tetap rimbun dan dia tetap berbuah. Berakar di dalam Kristus. Baik, saya akan percepat. Hendaklah kamu berakar. Kolose 2:7. Harus berakar, saudara. Ya, tentu sudah habis waktu. Saya tidak teruskan lagi. Mungkin saya akan berhenti di sini. Ya, saya akan berhenti di sini. Ya, saya mau lihat wajah saudara. Tadi ada beberapa dua hal. Secara teknikal, pengetahuan dunia kita harus ada 6 kecerdasan yang harus kita miliki. Saudara, kalau tidak berubah dengan saya, ya Anda akan hilang. Dalam konteks ini, konteks pekerjaan kita. Yang kedua, secara rohani kita harus berubah. Harus ada berubah, saudara-saudara. Rooted. Ya, saya begitu, saudara-saudara. Saya katakan juga baik di kantor. Teman-teman saya juga tahu di kantor. Ya, kalau saya nggak berkat, dicabut juga minggu depan saya bendahara, tidak masalah. Ini ditanya Pastor Agi. Tidak ada masalah buat saya. Dan itu saya katakan juga, baik ke Excom. Kalau memang nggak berkat lagi, saudara lihat, dan itu juga kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak pakai lagi menjadi berkat, udahlah Tuhan, gantikan aja. Tidak apa-apa kok. Ya, saya udah bilang juga sampai ada Excom bilang begini, ini Pak Bendahara, hati-hati bicara. Karena ini direkam, katanya waktu Zoom. Oh, nggak apa-apa, catat aja. Nggak usah tunggu tahun depan. Kalau memang doaku tidak didengar oleh Tuhan dan berkat, nggak apa-apa, minggu depan aja. Tapi ada permintaan saya, kasihlah saya memimpin cleaning service, supaya saya tetap bisa melayani. Ya. Saudara, jangan bertahan di dalam dudukan sebagai direktur dan sebagainya, lalu melakukan hal-hal yang tidak tulus dan ikhlas. Kalau saudara baca tadi 1 Pasal 28, Allah mengenal hati kita, niat, cita-cita kita semua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ini yang harus di kita, saudara. Jangan di make up, saudara. Seperti orang mati. Sampai banyak waktu saya antri menyalam orang yang kedukaan. Aduh, seperti hidup ya. Seperti hidup ya. Seperti enggak mati ya. Karena di make up, saudara. Ya, mudah-mudahan kita tidak make up spiritual life dan juga make up pekerjaan. Ya, ini juga saya katakan dengan rekan-rekan yang lain. Ya.
Hal ini kita harus apa? Sekali lagi saya tanya saudara-saudara. Dan saudara jawab dalam hati dengan Tuhan. Dan saya jawab juga pekerjaan kami. Apakah saudara memilih menjadi LA rooted seperti pohon? Apakah berakar, saudara? Saya punya keyakinan Pak Saragi, untuk diberkati Tuhan tidak harus menjadi LA. No way. Nggak harus. Nggak harus pendeta juga kok. Banyak yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya akhiri khotbah ini, saya yakin bahwa semua saudara rooted. Amin. Saya akhiri khotbah ini di otak saya, di pikiran saya, di hati saya, bahwa semua yang mendengarkan firman pagi hari ini, secara pekerjaan, misi yang diberikan kepadanya adalah datang oleh karena rooted, berakar. Amin. 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 Amin, puji Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara, kalau ini yang saudara gumuli dan saya, masakan Tuhan yang saya sembah itu tidak membuat berbuah dan berhasil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita sudah berakar di dalam Yesus, berakar di dalam komitmen. Saya mau katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya menjadi LA adalah choice, pilihan saya. Saya tidak membuat ini alternatif, tapi saya membuat ini menjadi pilihan. Karena di samping menjadi pekerjaan saya tiap hari adalah dengan pekerjaan ini, saya mendapat berkat secara materi, tapi di atas semuanya, saya bisa menjadi alat untuk mengabarkan Injil, agar Injil lekas selesai kepada semua umat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Brother Lok. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Terobati kerinduan kita Luar biasa. untuk mendapatkan pekabaran dari beliau. Saya katakan tadi memang super. Terima kasih Pak, hampir saya sebutkan Pak Pendeta tadi, karena memang terima kasih Pak Bendahara Dolok Saribu untuk firman Tuhan pagi ini. Ada permintaan tadi, kalau bisa minggu depan lagi Pak Bendahara, karena sangat luar biasa. Cukup lama, tapi terasa sebentar. Terima kasih. Baik, kita akan langsung kepada doa khusus yang tentunya kami tetap membuka untuk beberapa waktu apabila ada